kok bisa karyawan Astra, karyawan bawahan, ini karyawan bawah bukan pimpinan. Kalau pimpinan oke lah ya, gajinya gede ya. Ini pimpinan, karyawan bawah, operator, kok bisa berangkat umroh? Kita udah ada keinginan ke sana, tiba-tiba Allah tuh menggerakkan segala sesuatunya gitu. Apapun lah orang-orangnya. Bahkan waktu itu saya dimentorin langsung sama tour leader kita tuh, kenal Kang Hasan kan, orang Bandung tuh, beliau menjadi wasilah saya untuk riadoh, untuk merayu Allah bahasanya, bukan untuk nyari kemana ongkosnya, bukan, tapi untuk yuk kita riadoh, kita minta sama Allah memantaskan diri. Antum nggak kepengen gitu ke sana, wah gitu kan? Siapa yang nggak pengen kan gitu, semua orang pasti jawabannya kayak gitu kan? Siapa yang nggak pengen lah, yang nggak Baitullah. Langsung ditanya, udah minta belum sama Allah? Oh itu saya langsung kena tuh. Jadi kita tuh kadang minta pengen doang, tapi nggak minta sama Allah gitu loh. Sehat bro? Alhamdulillah. Mas Kes, sehat? Alhamdulillah. Mas Kes juga sehat Lama ya? nggak kelihatan antum mas. Nggak kelihatan. Kembalikan. Kemana aja Mas Kes? Alhamdulillah. Muter-muter. Masih banget pertanyaannya. Muter-muter. Kita lagi di Agustus ya, kemarin kan lagi rame ya. Haji udah selesai lah ya, hadis selesai. Kita lagi pengen ngobrolin apa keinginan menuju Baitullah lah ya. Mas Reza, alhamdulillah. Mas Reza apa? Orang Terakhir salah ya. Mas Reza ada keinginan umroh atau udah pernah umroh Mas Reza? Terakhir kapan? Ngomongin umroh. mau umroh aku, Mas. Asik. Ajak dong. Amin. Doa dulu lah. Doa. Udah minta belum sama Allah? Kan gitu. Udah. Tapi belum istiqomah. Nah itu dia. Pantesan nggak pergi-pergi ya. Nah. Iya. Udah pernah umroh? Alhamdulillah ya Mas Reza. Alhamdulillah kalau umroh pernah, Mas. Terakhir kapan Mas Reza Sekali. umroh? 2 tahun lalu, 2022. Agustus juga. Oh sama Pas Agustus ya? banget nih. Berarti udah 2 tahun ya? 2 tahun, iya. 2 tahun ya, alhamdulillah 2 tahun. Kalau Mas Kes? Saya terakhir 2019. 2019. Akhir tahun Desember kalau nggak salah. Itu perjalanan yang ketiga. Oh, Berarti udah 3 kali. 3 kali itu ya? Iya, Terakhir di 2016, 2018, kemudian 2019. Menarik nih. Masih udah 3 kali. iya. Mas Reza Baru sekali. alhamdulillah baru Sebentar sekali. lagi 2 kali. Sebentar lagi 2 Insya kali. Allah. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih berkaitan dengan umroh gitu ya. Karena menarik nih bab umroh nih ya. Satu, sebagai fakta kita muslim terbesar gitu ya. Terbanyak juga yang mendatangkan ke sana. Tapi dengan banyaknya itu, ternyata juga mungkin masih banyak juga yang belum berangkat gitu loh. Betul. Iya benar, sepakat ya? Iya. Mas juga sepakat. Masih banyak sekali yang belum Allah izinkan atau belum berangkat ke sana. Nah, ini kita ngobrolin mulai dari awal ya, gimana dulu sih perjuangannya sampai akhirnya gitu kan bisa berangkat ke Baitullah gitu ya. Nah, tadi masih alhamdulillah sekali, Mas Ki sampai 3 kali gitu kan, dan alhamdulillah saya pribadi pun juga alhamdulillah Allah pernah izinkan sekali tahun lalu, dan pas banget bulan ini tuh setahun gitu ya. Nah, kita dari Mas Reza nih. Mas Reza berangkat umroh gitu, mulai punya keinginan gitu kan, sampai akhirnya Allah kabulkan di usia berapa gitu kan. Dan perjuangannya itu yang Mas Reza jalani itu gimana tuh Mas Reza? Iya. Sebelum nanti ke Mas Kis juga ya. Iya Mas Rian, alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Umroh perdana itu di 2022. Setelah punya keinginan itu baru di sekitar tahun 2020 akhir, 2021 awal lah bahkan. Awal-awal kenal Mas Kis, Masya Allah. awal-awal kenal Mas Rian, awal-awal kenal orang-orang baik. Dan tadi Mas Rian bilang ya, kenapa banyak orang muslim di Indonesia tapi belum Allah izinkan ke sana. Padahal mungkin dari segi kemampuan dia mampu ya, secara harta, secara kesehatan juga dia sehat. Tapi kok
nggak ada kesana. Nah bisa jadi ini saya sering banget dengar dari Mas Kis sampein. Masya Allah. Bisa jadi karena memang belum menjadi kebutuhan. Dia belum membutuhkan dirinya untuk berada di sana. Karena kalau udah kebutuhan, pasti Allah yang cukupin kan. Itu yang selalu Mas Kis sampaikan dalam nasihat. Itu saya terngiang banget. Dan itu kejadian sama saya, Mas. Kenapa? Karena saya umroh itu justru di saat keadaan ekonomi nggak baik-baik aja. Ekonomi pas-pasan, punya utang bahkan yang belum lunas. Tapi anehnya Allah malah ngundang ke sana. Berbeda ketika sebelum 2020 ke sana. Mungkin orang yang kenal saya lama gitu, tahu bahwa 2020, sebelum 2020 secara ekonomi mapan. Secara duniawi itu kelihatan Malah nggak kepikiran serba ya? cukup. Nah, boro-boro berangkat. Kepikiran Aja nggak ada. Karena merasa nggak butuh tadi. Itu sama tuh kayak orang-orang yang mungkin di luar sekarang tuh banyak yang seperti itu. Padahal ekonomi bisa dibilang berlebih. Tapi ternyata nggak kepikiran malah gitu loh. Nggak ada tuh terlintas. Oh pengen umroh, nggak ada sama sekali. Bahasanya itu ya, kalau di tempat kerja yang lama itu sekali bonus 3 bulanan lah ya, itu bisa pergi sekali gitu buat umroh. Tapi boro-boro nggak kepikiran. Kepikiran aja enggak ya? Apalagi niat Apalagi pengen ke sana niat ya? enggak. Iya. Apalagi butuh. Iya. Jadi belum jadi kebutuhan. Banyak loh Mas yang kayak gitu, Mas. Iya. Banyak loh. Nah, makanya iya, salah satunya di sini ya. Saksi hidup. Iya, saksi hidup. Banyak loh orang-orang yang datang ke saya itu begitu saya tanya ya, secara harta berarti dia banyak ya. Saya tanya udah umroh belum Mbak gitu ya. Belum. Ya Mas, kenapa ya? Saya kok nggak kepikiran buat umroh. Nah, itu sebenarnya apa ya? Kalau boleh bilang PR kita ya. PR kita itu menyadarkan orang-orang yang sebenarnya itu secara harta, ekonomi, kemampuan, kesehatan itu bisa, tapi dia nggak kepikiran ke sana. Nah itu PR kita loh. Menyadarkan ya. Menyadarkan mereka, mengedukasi pentingnya umroh, pentingnya ibadah ke sana. Minimal seumur hidup kita sekali lah ke sana. Gitu. Ini menarik nih Mas. Edukasi ini jadi tadi ya, nanti berlanjut kayak yang tadi ya, yang tadi perjuangan Mas Ridwan tadi sama. Beliau ini mapan gitu loh kan 2000 kami dulu. Justru malah berangkat Mas. Gak punya apa-apa. Lagi nggak bisa apa-apa malah berangkat. Nah Mas Reza juga tadi ya, maksudnya sampai akhirnya kok kepikiran gitu kan. Tadi awalnya bener ya, tadi kan dari kisah nggak terlintas ya, nggak kepikiran lah gitu. Terus dulu kepikiran atau pengen berangkat itu kan sejak 2020 ya. Nah itu apa yang menyebabkan Mas Reza kok akhirnya kepikiran kok aku pengen ke sana ya Allah gitu. Wah, kejadian apa nih gitu yang Ini kalau cerita ini Merinding nih. Merinding ya memang ya. Karena saya yakin, hakul yakin, sangat yakin suatu saat dalam titiknya hidup manusia itu pasti akan butuh sama Allah. Butuh ditolong sama Allah, butuh dicintai, butuh dirahmati, dikasihi, bahkan butuh diampuni sama Allah. Dan ketika itu niatnya pengen sujud, minta ampun sama Allah, sama terima kasih aja sama Allah gitu. Udah nggak kepikiran yang lain-lain. Karena kondisi nggak ada, punya kan gitu kan. Tapi justru dengan perjalanan umroh yang kemarin itu semakin meyakinkan bahwa perjalanan ke sana tuh perjalanan spiritual. Beneran Allah yang pilih, Allah yang menggerakkan orang-orang baik, Allah yang menggerakkan semestanya gitu ya, mengizinkan untuk kita tuh biar pergi ke sana. Dan ya alhamdulillah perantaranya ada orang baik yang tiba-tiba ngasih buat Hadiah umroh untuk aja umroh pergi ke gitu sana ya. gitu. hadiah lah ya. Hadiah umroh gitu kan. Ya, saya sering dengar gitu ya. Ketika keinginan kita itu jujur sama Allah, Allah pasti kasih kok gitu. Nah, cuman kadang ini nih, kalau sekarang nih lagi pengen umroh lagi tapi kok nggak pergi-pergi, nah bisa jadi memang masih ada niat-niat yang Ada tendensi lain. ada tendensi lain. Karena kan dulu kenapa coba 2022 sempat nyesel baru umroh? Karena nyesel nggak bawa keluarga. Ya, karena kan dikasih orang ya. Iya. Besok mudah-mudahan pengennya bisa Nah bareng-bareng sekarang ya. itu niat luasnya kalau di kita gitu ya, ya Allah izinkan hamba ke Baitullah kembali untuk nemenin istri saya sujud di sana ya Allah. Doanya Jadi, dirubah ya. Doanya dirubah. Untuk Jadi, orang lain ya. Untuk orang lain. Biar beneran bisa nemenin, biar dia ada mahramnya kan. Sayang nemenin yuk, saya nganterin. Gitu.
pengen sujud. Nah, ini menarik karena perjalanan pertama ini biasanya gitu, walaupun ini ya, tapi memang itu menjadi akan berkesan gitu dengan karena nggak pernah kesana ya, belum tahu tuh gimana sih gitu kan. Di sono itu gimana yang dari gambar kan, TV atau video, saat itu kita lihat langsung. Kalau Mas Kis sendiri, Mas Kis, apa istilahnya Mas Kis? Emang kepikiran dari kecil memang, atau memang baru muncul pengen banget kesana itu di usia-usia yang udah ini gitu, baru kepikiran atau emang? Kalau dari kecil banget itu sih enggak ya. Kalau dari lama juga enggak juga. Jadi memang umroh haji itu tuh buat saya ya di kepala saya itu ya buat yang mampu. Iya. Sedangkan saya mendeklar diri saya atau mengklaim diri saya itu nggak mampu. Nggak mampu. Akhirnya nggak kepikiran. Dulu saya sempat kerja di Astra ya. Itu pun nggak kepikiran buat umroh. Nggak kepikiran. Tapi begitu saya saya umroh pertama itu masih di Astra dulu itu. Nah, jadi ketika saya berangkat umroh itu Mas, itu orang pada kaget. Kok bisa karyawan Astra, karyawan bawahan, ini karyawan bawah bukan pimpinan. Kalau pimpinan oke lah ya, gajinya gede ya. Ini pimpinan, karyawan bawah, operator, kok bisa berangkat umroh. Nah disitulah saya baru ngeh, oh ternyata umroh itu ke Tanah Suci itu buat orang-orang yang ada di lingkungan saya itu bukan prioritas. Nah, bukan betul. prioritas. Iya. Jadi ya udah gitu loh, nggak terlalu. Tapi begitu saya bisa berangkat umroh, itu hal yang sangat wow di kalangan sekitaran saya. Bahkan ada yang nabungnya ikut tabungan kan, ikut program-program kan, sekian tahun baru bisa berangkat, sekian tahun baru berangkat. Nah saya nggak sekian tahun, ujuk-ujuk bisa langsung berangkat, tapi saya bayar ya waktu itu ya. Itu berangkat sama istri. Nah dari situ 2016 tuh, 2017 saya keluar dari Astra. Nah 2018 saya umroh lagi. Itu jadi dari situ saya akhirnya mikir gini, oh ternyata kalau saya di dalam Astra terus nggak kepikiran buat umroh. Karena nggak prioritas gitu loh. Tersandra dengan kata-kata jika mampu. Jika mampu. Buat yang mampu. Buat gitu yang mampu. Ya. Dan di kalangan situ tuh ya umroh itu ya paling buat orang yang udah tua. Barang mewah lah ya. Barang mewah lah. Udah tua, udah jadi pimpinan dan sebagainya, duitnya banyak gitu kan. Iya. Karena masih terframe ya umroh harus pakai duit sekian. Iya gitu. betul. Berarti menarik nih ya. Berarti memang ada apa ya istilahnya, ada kelompok atau tadi lingkungannya ya, memang lingkungannya itu memang nggak kepikiran sama sekali buat keinginan umroh, bahkan nggak ada gitu. Ya kayak Mas Reza itu. Dulu. Iya. Kan lingkungannya kan ibarat kata duitnya banyak ya. Iya. Banyak. Kalau sebaliknya. Bukan karena duitnya banyak. Duitnya banyak. Karena kan di antara teman-teman saya itu secara keuangan juga nggak terlalu banyak juga gitu. Akhirnya nggak kepikiran. Karena nggak kepikiran aja, karena frame-nya itu beda, yaitu ya buat yang udah mampu, udah tua, udah mau pensiun baru umroh kan gitu. Iya betul. Bahkan parahnya lagi gitu ya, yang sekarang tuh lagi kami istighfari bareng-bareng sama istri, saking nggak kepikirannya, dulu keluar negeri, jalan-jalan, dan banyak yang kayak gitu, lebih memilih ke luar Thailand, negeri Malaysia, gitu ya, jalan-jalan. London misalkan, Paris gitu. Tapi nggak kepikiran ke Tanah Suci. Nggak kepikiran, karena Allah nggak ngizinkan dia kakinya untuk injek di sana. Banyak Mas yang kayak gitu. Iya benar. Tapi seru juga ya ternyata ya. Ada banyak sudut pandang nih berkaitan dengan umroh ya. Bisa dilihat ada orang yang tadi berkecukupan atau kita lihat ekonomi cukup atau berlebih, nggak ada kepikiran. Tapi di satu itu juga ternyata ada juga golongan-golongan yang memang mungkin ya bisa dibilang pas-pasan atau gitu ya. Itu ternyata juga sama, mereka nggak kepikiran gitu loh. Tapi ternyata ya tadi Mas Kes akhirnya bisa kepikiran. Itu Mas Kes, kalau Mas Kes sendiri hal apa ya ibaratnya Mas Kes juga akhirnya kok memutuskan atau kepingin banget, itu apa yang menyebabkan Mas Kes aku pengen umrah atau aku punya impian umrah lah, masuk dalam daftar impian lah ya, itu apa Mas? Edukasi tentang umroh. Dapat dari mana itu? Awal mulanya kok ting gitu, aku pengen banget. Itu dari edukasi tentang umroh Mas. Dapatnya ada yang ngasih tahu, orang mungkin posting di Facebook atau apa? Jadi bukan. Atau dari tulisan. Jadi ketika aneh di dalam Astra kerja harian gitulah ya, setiap hari gajian dan sebagainya kayak gitu rutinitas, nggak ada yang namanya kita belajar tentang umroh. Manfaat umroh, Baitullah di sana, ke Ka'bah minta dan sebagainya, nggak ada. Tapi begitu saya
apa ya, belajarnya dijauhin dikit. Oh, berarti belajar lagi ya? Jadi belajarnya Iya. dijauhin dikit. Iya. Ya kan, ngaji, temennya banyak, dan teman-temannya itu udah pada umroh, cerita tentang umroh. Baru di situ, oh, edukasi lagi-lagi kan, pemahaman, sadarlah diri saya bahwa oh, saya harus ke sana berarti gitu loh. Nah, begitu saya udah klik di situ, akhirnya kan begitu ini apa ya namanya? Ini teorinya begitu ya. Ketika kita sudah menyadari secara pikiran, secara hati, maka perbuatan itu akan mengikuti. Dan setelah itu mengikuti, Mas, itu nanti Allah akan hadirkan. Dan Masya Allah, ketika saya bisa berangkat ke Tanah Suci di situ, termasuk di keluarga saya, di lingkungan saya, di lingkungan masyarakat saya, itu hal aneh umroh itu, Mas. Edukasi. Jadi banyak orang yang nggak sadar tentang pentingnya umroh, apa ya, manfaatnya umroh itu bagaimana, itu banyak yang orang yang nggak sadar. Dan banyak yang nggak tahu juga ya, karena mungkin bab edukasi lagi ya. Berarti masalah bab lingkungan, Mas. Jadi lagi-lagi ya, karena berarti kan atas apa ya, Allah gerakin Mas Kis untuk belajar lebih jauh ya, lebih luas lagi, sehingga mungkin ada ceramah yang bahas itu, oh dengan ngeplok gitu. Kalau Mas Rizal sendiri, Mas, hal tik yang bisa akhirnya memutuskan, lu harus tadi ya, masuk pengen banget sujud itu karena apa? Karena melihat video, teks ajakan atau apa gitu loh, yang memicu atau Mas Rizal Harus ke sana gitu ya. punya keinginan untuk ke sana. Padahal kan sebelum kan belum ya tadi ya kalau ngeliat Iya. ya. Itu hal apa mungkin yang Ya, itu tadi. bikin karena kajian gitu kan? Karena ya biasanya tadi betul sama Mas Ki sampaikan, ketika kita udah ada keinginan ke sana, tiba-tiba Allah tuh menggerakkan segala sesuatunya gitu. Apapun lah orang-orangnya. Bahkan waktu itu saya dimentorin langsung sama tour leader kita tuh, kenal Kang Hasan kan, orang Bandung tuh, beliau menjadi wasilah saya untuk riadoh, untuk merayu Allah bahasanya, bukan untuk nyari kemana ongkosnya, bukan, tapi untuk yuk kita riadoh, kita minta sama Allah memantaskan diri. Udah tuh ditemenin, itu tadi doa yang istiqomah di tiap ibadah gitu. Nah itulah. Berarti yang awal mulanya dari dilakukan. Kang Hasan ya. Jadi Awal akhirnya mulanya tergerak, dari Kang aku pengen Hasan. berjuang nih gitu ya. Iya, jadi waktu itu Kang Apa yang Hasan, sampai ini? Kang Hasan tuh pulang dari keberangkatan umroh sebelumnya. Saya lagi main ke Bandung. Nah, beliau tuh cerita pas ketemu, biasalah ngasih oleh-oleh kan. Terus tiba-tiba, wah, antum nggak kepengen gitu ke sana? Wah, gitu kan? Siapa yang nggak pengen? Kan gitu semua orang Iya. pasti jawabannya kayak gitu kan? Iya. Siapa yang nggak pengen lah, yang nggak Baitullah. Langsung ditanya, udah minta belum sama Allah? Oh, itu saya langsung kena tuh. Jadi kita tuh kadang minta pengen doang, tapi nggak minta sama Allah gitu loh. Karena masih ngukur kantong gitu loh. Kadang kita tuh, wah kayaknya belum mampu nih. Jadi, wah gimana mau minta, mau ke sana, orang belum ada. Tapi itu ternyata mindset yang salah, pola pikir yang salah kalau urusan untuk pergi ke Baitullah. Jadi minta dulu aja sama Allah, jalannya gimana mah gimana Allah aja. Dan ternyata terbukti kan, banyak orang di luar sana yang ya Allah berangkatkan, perjalankan lah bahasanya sampai di sana. Menarik nih. Mas Terus, karena juga Mas Kis tadi ya, kayak Mas Kis juga sama, maksudnya mungkin ya Mas Kis di kalangan saya atau istilahnya di lingkungan saya juga mungkin bisa dibilang ya sama kayak Mas Kis, nggak kepikiran gitu loh. Oh ngapain umroh, buat hidup sehari-hari, buatnya juga ini gitu loh. Makanya waktu alhamdulillah ya Allah izinkan juga Mas Kis, Mas Reza, tahun lalu itu Allah izinkan berangkat juga, mungkin beberapa orang juga nggak mungkin gitu loh, karena tahu background saya juga ya, kalian tahu background saya gitu kan, yang bekerja sekedar mungkin dari awal apa ya OB hanya sekedar kurir dan segala macam, nggak mungkin gitu loh Mas Rian itu kok sampai sono. Apalagi dari background waktu zaman SD gimana, SMP, SMA, bahkan waktu kerja juga sama di pabrik roti gitu kan, dengan gaji yang seberapa, kan tadi jadi OB kurir dan segala macam, nggak mungkin Mas Rian berangkat ke sana gitu. Tapi emang ya saya berdiri merasakan ya Allah, ya itu nikmat terbesar dalam hidup saya itu gitu kan. Tahun lalu itu bisa sujud juga gitu. Tapi emang awal mulanya gitu tadi kayak Mas Kis. Awalnya juga gak kepikiran, gak punya duit gitu. Tapi dengan karena lingkungan, lagi lingkungan ya. Lingkungan belajar, kata pengen ini. Jadi kepikiran. Ini kan Mas Reza waktu, ini masih bareng nih tahun lalu waktu Desember waktu kita acara gathering lah di Bogor itu kan. Sahabat Baitullah kan gitu kan. Ya karena tahu pengen. Baru tuh keinginan tuh kuat kan diginiin. Mau berangkat umroh mau. Lah emang udah ngisi formulir atau ini ya. Enggak gitu lah. Akhirnya itu tuh terpacu Mas Kis. Wah iseng tuh ngambil formulir aja, tak isi dulu, tak kasih lah, balikin nggak tahu gitu kan. Itu ternyata salah satu, habis itu memantaskan diri bikin paspor itu langkah berikutnya lah ya. Tapi memang pemicu awalnya adalah ya tadi lingkungan ya teman-teman, harus emang menemukan
ketemu kenapa nih gitu loh. Nah, ketemu baru tuh. Tapi memang harus penting sih Mas, masyarakat itu disadarkan tentang pentingnya umroh ke Baitullah itu. Iya. Memang penting sih, jangan sampai mereka didiemin aja dalam zona itu. Terakhir kayak kita nggak sadar tentang Nggak sadar. umroh, nggak ada keinginan buat kesana kayak gitu-gitu tuh. Padahal duitnya banyak. Padahal duitnya banyak. Kalaupun dia nggak punya duit, jangan sampai dia terkungkung dengan kata-kata kan gue nggak punya duit. Iya. Jangan kayak gitu. Yang penting keinginannya dimunculin Nah, dulu ya. keinginannya ada, edifikasinya ada. Nah, kita temenin mereka. Nah, gitu tuh. Berarti ini artinya gini Mas Kis ya, Mas Reza juga. Berarti artinya kita bisa nih, berarti kita menemani mereka lah gitu kan, karena berarti alhamdulillah kita bertiga udah pernah merasakan ke sana lah ya. Mas Reza tadi dengan segala perjuangan alhamdulillah berangkat dengan gratis gitu kan. Mas Kis juga segala perjuangan juga berangkat, termasuk saya juga. Artinya kita bisa lah berpeluang juga untuk menemani mereka lah Mas ya. Menemani, kita juga edukasi mereka juga untuk gimana sih caranya, gimana sih prosesnya, mulai dari memunculkan niatnya. Wah, ini PR kita juga berarti Mas Kis nih, untuk banyak mengedukasi ya. Ngajak teman-teman, gak usah jauh-jauh deh, lingkungan terdekat dengan kita lah, kita lihat teman-teman kita yang mungkin belum berangkat. Nah, kira-kira teman-teman pemirsa ada nggak nih yang pengen ikutan kita Oh iya, temenin? bener. Ya kan? Kalau ada boleh komentar. Iya. Nanti kita bakalan temenin deh. Iya, gimana yang pengen riadoh memantaskan diri agar Allah izinkan Saya ada menginjak grup Baitullah. soalnya Mas. Saya udah pernah nemenin beberapa kesempatan itu adalah ada yang saya temenin itu, saya judulin gini, 20 hari ke Baitullah gitu. Masya Allah. Dalam waktu 20 hari itu saya temenin, saya kasih materi-materi yang dia bisa praktekin. Ada beberapa yang akhirnya dia berangkat. Ada online biswab ya, saya sih nggak tahu lebarin, tapi dia praktek apa yang saya sampaikan itu di grup WA itu, dia berangkat dengan izin Allah tuh Mas. Bisa kayak gitu. Ya. Ada tahapannya, makanya yang terpenting itu kita harus bisa mengedifikasi dulu, menyadarkan mereka pentingnya umroh gitu loh, manfaatnya umroh itu bagaimana gitu. Nanti baru tuh kita munculkan keinginan mereka untuk bisa berangkat ke tanah suci. Yang penting mau dulu deh. Iya. Berarti ada masuklah minimal dari daftar impian, ya Allah saya pengen berangkat umroh. Nah itu dulu lah minimal itu ya, itu tahap. Tapi ini Mas, kalau antum mau survei gitu ya, coba tanya ke entah di medsos atau di apa ya, pengen nggak ke tanah suci? Hampir kalau boleh bilang semua orang itu Pengen. pasti pengen. Saya beberapa kali ya tanya ya ke orang yang kayaknya, mohon maaf kalau secara agama mah jauh banget gitu. Saya tanya gini, pengen nggak ke tanah suci? Ya pengen lah, seumur hidup masa nggak pernah ke sana sih gitu. Padahal dari sama Allah itu dia jauh. Tapi kalau ditanya pengen sebenarnya, temenin itu Mas. Iya sih, karena memang ya itu lagi-lagi PR kita juga, mungkin orang-orang kadang-kadang udah sibuk dengan aktivitas hariannya atau dengan mungkin masalah bab ekonomi ya mungkin, tapi akhirnya nggak kepikiran sama sekali gitu. Nggak kepengin juga akhirnya ya kan? Nggak kepikiran, nggak kepengin, akhirnya ya udah sibuk dengan kehidupannya dia, Lagi anteng-antengnya ganteng-gantengnya. sama mainannya. Nah itu. Seru sih. Kalau tadi emang apa namanya, jadi nanti kita harus ya lebih dengan caranya kita lah ya, nanti coba kita pengen lah ya teman-teman mungkin khususnya yang belum berangkat umroh. Kalau yang udah berangkat umroh biasanya sih ya udah ada pengalaman gitu, tapi yang belum pernah ini gitu loh. Tapi jangan salah loh, walaupun orang belum pernah ke sana, luar biasanya energi rindu Baitullah tuh terasa. Coba deh, walaupun kita belum pernah nih ya, banyak kan orang-orang yang baru lihat gambar Ka'bahnya juga udah nangis, lihat postingannya udah nangis, padahal belum pernah ke sana. Namanya orang rindu kan biasanya harus ketemu dulu, benar nggak sih? Iya. Kita kangen nih sama orang, pernah ngobrol, pernah deket, terus terpisah, akhirnya kita kangen. Tapi saking luar biasanya Baitullah, ya kan? Ka'bah belum pernah kesana pun, Tapi udah bisa bisa rindu. muncul kerinduan. Iya kan? Justru karena rasa rindu itu yang kuat, akhirnya semua tenaga, daya upaya, akhirnya kita arahkan gimana caranya kita harus pergi nih sekali seumur hidup minimal, kan kayak gitu. Itu. Pengalaman Mas Reza dan Mas Rian nih, pertama kali menapakkan kaki di tanah suci, kan landing pertama di mana waktu itu? Landing Di di Madinah. bandara sih. Ah, iya, bandara. Bandara Madinah atau di Jeddah? Di Madinah. Madinah, antum di mana? Aku di Jeddah. Iya di Jeddah. Di Jeddah. Pengalaman nih, Jeddah dulu deh. Apa? Begitu landing, tek, atau mau landing lah. Waktu landing itu Apa yang dirasain di situ? waduh itu udah
nggak bisa diungkapin mas. Kalau aku pribadi ya Kalau satu kata lah atau dua kata maksimal. nggak nyangka sih. Aku Nggak nyangka gitu ya. Nggak nyangka. Nggak nyangka bisa landing di sini. nggak nyangka. Oke, Mas Reza. Pas landing Pas landing. masih biasa aja. Biasa aja. Aku tuh nggak yakin gitu. Aku nyampe situ nggak yakin. Kalau aku ya nggak yakin. Kayak mustahil banget. Masih mustahil. Kenapa? Itu maksudnya Seorang Rian. iya nggak nyangka aku bisa sampai sana. Beneran. Kalau tuh masih belum ada rasa apa-apa. Belum ada rasa apa-apa. Perjalanan itu baru ya. Iya. Beberapa hari udah di Baitullah baru ya. Iya. Di Madinah perjalanan di Mekah baru ya. Mm-mm. Kalau aneh itu ketika mau landing. Pas sudah kelihatan nih tanah haram itu. Ada itu baru pertama kali dulu tuh. Aneh nangis di situ. Yang aneh pikirin cuma apa? Ya Allah, saya akan landing di tanah yang dulu diinjak sama Rasulullah. Dan saya akan bertemu dengan makam Rasulullah di situ. Dan saya akan hadir di kota yang dulu Rasulullah berjuang di situ. Enggak kan aneh landing di Madinah kan. Aneh enggak berhenti-hentinya itu nangis sambil sholawat. Masya Allah. Nah disitulah pecahnya saya itu di pesawat itu pas mau landing. Berarti ke Madinah dulu kan ya? Madinah. Turunnya di bukan di Jeddah. Bukan di Madinah. Lebih dekat berarti ya ke Madinahnya. Iya kan di Bandara landing di Madinah. Madinah, bandara dijemput di situ kan masih agak berapa menit kan. Begitu ngelihat Madinah ada Nabawinya langsung tambah di sini bergetar di bis itu. Ya Allah, saya akan ke Madinah. Saya mau ke Nabawi, Masjid Rasulullah gitu. Tapi yang paling pecah banget itu waktu di pesawat. Di pesawat kan ada kamera kan di situ kan. Ada apa? Ada TV kan. Udah Iya. mau landing kan di situ gambar di bawah kan udah kelihatan. Wih, tanah Rasulullah nih. Di situ tuh Mas nggak bisa diceritain itu. Apalagi kalau pas announce ada dari itu ya pihak pesawat itu bilang sebentar lagi mau landing di kota Nabi, Madinah. Di situ saya udah. Itu pertama, pengalaman saya pertama itu landing di Madinah itu kayak gitu tuh. Dapet banget feel-nya tuh. Itu emang waktu kalau pribadi itu udah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Maksudnya itu karena nggak yakin aja gitu kalau aku pribadi. Mungkin nggak sih gitu kan, mungkin nggak sih gitu. Tapi meyakinin bahwa sini oh ternyata ya benar udah di sini itu ya waktu itu turun dari pesawat dan udah naik bis kan ya dari Jeddah. Kalaupun Jeddah ya Jeddah ke Madinah itu kan sekitar 5 jaman 5-6 jam lah itu kan perjalanan. Itu baru yakin ya Allah gitu kan melihat sekeliling gitu beneran ya saya di sini ya ini nggak. Anda punya pengalaman yang ini Mas. Antum punya pengalaman mungkin ya. Dulu waktu mau pulang tuh kan ada tawaf wada ya. Tawaf wada tuh terakhir tuh. Nah, aneh tuh tawaf wada itu terakhir. Jamaah udah pada pulang. Aneh masih di situ. Nah di situ rasa yang tadi antum bilang rindu. Kan ketemu mau pisah pasti ada rindu di situ. Wah di situ aneh tuh nangis gini. Kayak nggak mau ngelihat gitu loh. Tahu nggak sih kalau misalnya kita mau pisah nih ya kan, gitu kan ya. Berat ya? Berat banget kalau ninggalin. Nah, aneh waktu itu tuh sampai ditungguin, diteleponin. Masih semana gitu. Padahal aneh lagi di situ lagi kayak yakin nih mau pisah nih. Yakin mau pisah nih. Ya Allah, pisah ya Allah. Kayak nggak mau di Mekah tuh, kayak nggak mau ninggalin itu gitu loh. Setelah tawaf wada itu, sampai ditungguin gitu, aneh baru, gitu aneh langsung ngeliat terakhir, ya Allah berat banget di sini pas mau ninggalin Mekah itu. Bener itu, tentu ngalamin hal juga sama itu aku juga terakhir juga itu Mas. Kan waktu tawaf wada itu aku memilih sendiri ya, itu kan ada yang berarti aku memilih sendiri memang itu kan. Itu berasa banget ya Allah gitu, ini udah mau ninggalin nih, udah mau balik lagi ke Indonesia nih gitu kan. Itu ya Allah itu berasa cuma minta ya Allah mudah-mudahan kau izinkan ya Rob bisa ya setiap tahun lah kayak gitu minimal kayak gitu kan. Ya itu menjadi doa yang makanya nih pengalaman yang kayak gini ini penting buat temen-temen tuh tahu bahwa ada loh pengalaman yang luar biasa nggak bisa kita ceritain pertama landing dan bahkan mau pisah. Dan itu nggak kepikiran kita kan? Nggak. Dulu nggak pernah kepikiran mau ada rasa kayak gitu kan? Dan bahkan sampai sekarang kita pengen ke sono lagi akhirnya kan? Iya. Bahkan ada nggak terbesit dalam hati gini? Pasti bakalan kesini lagi kok. Gitu. wah itu yakin banget itu aku. Walaupun gimana caranya ya, walaupun maksudnya tuh kalau di saat ini hari ini tuh kan ya belum ada untuk ke sono gitu kan. Masih ada kalau sekarang berarti Agustus ya, masih ada waktu 4 bulan nih. Ikhtiar lagi nah gini ikhtiar bareng-bareng nih gua nggak tahu nanti Allah izinnya gimana kan biasanya gitu ya. Nah, salah satu langkahnya tadi minta aja dulu lah gitu ya. Minta aja dulu kita minta pengen lah ya habis itu Jangan sampai
kita minta aja nggak berani gitu loh. Kan ada ya beberapa di antara kita tuh kayak minta aja tuh kayak nggak berani gitu karena ya mungkin malu, banyak dosa, atau bahkan yang tadi ngukur dulu dompetnya sendiri sampai akhirnya dia ngerasa bisa memberangkatkan dirinya sendiri, padahal kan balik lagi ya, kalau Allah nggak ngizinin mah nggak akan bisa berangkat kita ke sana. Ya mudah-mudahan lah Allah panggil kita bareng-bareng di 2024 ini ya. Itu belum cerita-cerita sepanjang di sana ya kan. Waduh, itu mah nggak habis 3 hari 3 malam juga kali. Orang sono aja minimal Itu baru landing dan mau pulang kan gitu kan. Belum dari berapa hari di sana kan. Dan semua pasti akan punya kisahnya masing-masing. Nah, kayaknya nanti kita bisa bahas lebih dalam lagi nih perihal seru nih perihal umroh nih kan mulai apa kita pasti punya ini masing-masing lah, nanti kita bisa sharing gitu kan, supaya juga kisahnya masing-masing gitu kan, supaya teman-teman juga yang mungkin belum pernah kepikiran umroh atau enggak kepikiran, nanti kita bisa sama-sama lah. Insya Allah kita siap nemenin juga ya, Mas Reza, Mas Ki juga kita temenin lah, insya Allah gitu kan, nemenin dengan mudah-mudahan ini jadi doa. Amin. Jadi doa kita, Allah ngeliat ya kan. kita berangkat bareng. Allah ngeliat diri kita yang lagi pengen ke sana, kemudian Allah ridho ya, bisa jadi ini menjadi wasilah kita bisa berangkat bareng-bareng ke sana. Iya. Dengan izin Allah. Ini kan lagi memantaskan diri ya. Iya. Dan nanti kan teman-teman ini kan kayak di luar apa ya, di luar Nurul. Kayak gini, apa sih memantaskan diri bagaimana sih? Iya, apa merayu sih Allah tuh kayak merayu gimana? Allah kayak gimana? Terus kan gue nggak punya duit kan, gue masih ini cetek ilmunya gitu kan. Gue belum tahu tentang umroh di sana ngapain aja gitu. Taunya umroh kan 10 hari gitu, 2 minggu gitu. Padahal berapa jam doang gitu. Iya bener. Iya nggak sih? Umroh padahal cuma berapa jam doang jadi selesai gitu loh. Iya. Selesai. Awal-awalnya 4 jam kalau lagi pas rame. Ya itu edukasi lagi-lagi Mas. Kita harus kasih tahu ke banyak orang gitu loh. Sisanya ya wisata halal ya. Nah itu. Masya Allah. Kita obrolin lebih dalam lagi terkait itu banyak banget, itu luas banget bahasan tentang umroh itu. Wah, tadi udah baru awal-awalan aja lah ya. Yang penting teman-teman punya niat dulu aja. Nanti gimana caranya ya akan pelan-pelan nanti kita bahas, obrolin, dan bagi yang mau juga nanti kita bisa temenin juga gitu ya. Nah, gitu kita mungkin apa namanya? Sampai sini dulu nih obrolan ini, nanti kita lanjut lagi gitu ya. Siap. Oke, kalau sampai ketemu lagi nanti di berikutnya, di episode berikutnya lah insyaallah gitu ya. Mantap. Welcome back to my channel. Cih. Reza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.